dari Kutubus Syadiliyah. Yang kemarin dijelaskan jumlah adab dzikir itu ada 20. 20 dibagi 3, 5 adab yang dilakukan sebelum dzikir. 12 adab yang dilakukan sewaktu dzikir, dan yang 3 adab yang dilakukan sehabis dzikir. Sudah selesai. Adab 5 yang dilakukan sebelum dzikir. Mudah-mudahan masih pada ingat. Amin. Adab dzikir 5 yang sebelum dzikir. Terus adab dzikir yang sewaktu dzikir itu jumlahnya ada 12 juga, mudah-mudahan masih ingat. Sudah disebutkan 1 sampai 10. Sekarang yang kita bahas pada malam ini menjelaskan adab dzikir yang sewaktu dzikir, halatul dzikri itu dari nomor 11 sampai terakhir yaitu 12 berarti. Terus nanti ada dzikir sehabis dzikir yang 3. Adab dzikir yang suatu dzikir yang ke-11, ikhdaru makna dzikri biqalbi. Kita menghadirkan makna dzikir dengan hatinya. Sebab yang namanya dzikir kan kita berarti lafaz. Lah, lafaz mempunyai makna, itu dihadirkan di hati kita. Seperti la ilaha illallah, kita hadirkan mana tidak ada la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah, itu dihadirkan dalam hati. Dan itu sesuai al-ikhtilafi darajati, afala ma'buda, la maujuda, atau la maksuda, la matluba, atau la mahbuba, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Dan itu derajatnya itu sebanyak manusia itu sendiri. Itu cuma sekedar contoh saja. Jadi suatu kita dzikir adabnya menghadirkan makna dzikir. Kalau kita dzikir lisan tapi hatinya kemana-mana, berarti kurang adab gitu aja. Sebab apa? Sebab kalau kita dzikir maknanya dihadirkan, itu akan naik, akan taroki, akan merasakan sesuatu. Lah habis kita merasakan sesuatu, nanti yang kita rasakan sewaktu dzikir dibicarakan, ditanyakan kepada gurunya. Guru, sewaktu dzikir saya tuh mengalami ini gimana sikap saya harus seperti apa gitu. Jadi suatu kalau kita dzikir itu dengan adab tadi, adab ikhdaru mana dzikri, itu akan merasakan sesuatu. Nah nanti kalau kita merasa sesuatu, sehabis dzikir kita diutarkan ke guru. Itu adab yang ke-11. Yang ke-12, sewaktu kita dzikir, kita lenyapkan, kita hilangkan segala yang ada kecuali Allah minal qalbi. Di hati dikosongkan, hanya diisi Allah. Kenapa? Supaya lafal illallah itu ada pengaruh di dalam hati, supaya mempengaruhi di hati lalu menjalar ke semua anggota. Tujuannya itu. Jadi waktu kita dzikir la ilaha illallah, kosongkan hati itu. Hanya Allah saja. Nanti itu hati itu akan terpengaruh dengan praktek seperti itu. Lah nanti habis hati terpengaruh, maka akan menjalar pengaruh hati itu ke seluruh anggota. Sebagaimana Imam Syadili pernah mengatakan, seyogianya seseorang bila berzikir kata illallah itu semuanya bergerak, dari kepala, ujung kepala sampai kaki itu bergerak. Illallah itu dari kepala sampai kaki itu bergetar. Nah, dan keadaan seperti ini itu ada harapan dia suluk menempuh kepada kidam al kidam al kan ada ayat fadkuruni al-kurkum, bila mana kita berzikir maka Allah pun berzikir kepada kita. Dengan kita zikir yang seperti tadi, itu ada harapan kita nyata Quran itu Allah berzikir kepada kita, insya Allah.
qidamul al-a'la gitu. Nah kita kan luar biasa. Kita kan punya kekasih, pengen juga kita mengingat, kekasih pun pengen mengingat kita. Iya. Lah dengan dzikir seperti ini mudah-mudahan kita dianggap yurjalau al-qidamul a'la, kita mendapatkan apa yang telah Allah dalam firman-Nya fadkuruni adkurkum. Zikirlah maka adkurkum. Nah itu qidamul a'la. Mudah-mudahan dengan kita melakukan adab yang ke-12, yaitu dengan mengosongkan hati ini hanya Allah saja. Lalu kita waktu illallah, kita gerakkan semua anggota badan kita yang akhirnya pengaruh illallah itu akan mempengaruhi hati, akhirnya menjalar ke semua anggota tubuh. Dah, itu yang terakhir daripada adab dzikir suatu halatat dzikri. Adapun adab dzikir yang selanjutnya itu adab dzikir 12 tambah 5. Berarti 17, tinggal sisa 3 lah. Sisa adalah adab dzikir yang sehabis dzikir. Apa yang pertama? Ayaskuna idza sakata, tenang. Sewaktu kita beres dzikir itu tenang, khusyuk. Wa yahdur ma qalbi, kita hadirkan dengan hati kita dengan mutarokiban liwarid dzikri. Yang namanya dzikir itu ada warid. Warid itu kalau bisanya ilham lah, sesuatu keilmuan ya sifatnya laduni itu ada warid. Lah suatu biasanya datangnya sehabis kita dzikir. Sehabis kita dzikir kita tenang, ada sesuatu enggak? Umpamanya kita kerja, lalu kita ada upah gitu tuh. Lalu itu udah dzikir. Kerja kan ada rasanya. Kerja itu ada rasa seperti apa. Lalu udah beres, lalu kita tenang dulu. Khusyuk apa yang akan diberikan Allah kepada kita sehabis dzikir itu. Lah itu bahasanya itu waridud dzikri. Lah makanya para sufiah mengatakan kalau ada orang dzikir, kok dia tenang lalu ada warid, walaupun cuma sekejap, itu lebih agung keuntungannya daripada kita riadoh, kita mujadah selama 30 tahun. Kok kita dzikir terus tenang semedilah, kalau itunya terus ada warid dari Allah yang berupa sifatnya, kalau itu kerja itu ada bayaran. Lah dapat itu walaupun cuma sekejap saja, itu lebih baik, lebih agung daripada kita mujahadah selama riyadhah selama 30 tahun. Makanya jangan kita sia-siakan kalau warid dzikir itu, jangan kita sia-siakan. Itu yang pertama, adab sehabis dzikir. Lah wasani yaridu nafsahu miroron, dan terkadang warid itu datang kepada dirinya itu bertubi-tubi. Terkadang itu bisa jadi atau itu ya. Lah kalau dia dapat seperti itu, asra litanwir fil basirah. Kalau udah bertubi-tubi seperti itu akan mempercepat dalam menerangi basirah kita, dalam membuka hijab dan juga memutuskan semua khawatir nafsaniyah dan syaitoniyah. Jadi warid itu kalau bertubi-tubi datangnya ke dalam hati kita, itu akan cepat dalam menerangkan hati, yang akhirnya basirah kita terbuka, hijab terbuka, dan juga akan terputus semua khotir bersitan dari setan, dari nafsu. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, man usyur bilma, kita kalau sedia air nggak apa-apa, sedia air waktu dzikir itu. Tapi jangan beres dzikir jangan langsung diminum. Sebab yang namanya dzikir ada pengaruh panas fil qalbi, dan itu pengaruh yang positif. Jangan langsung dipadamkan dengan kita meminum air itu. Sebab meminumkan dzikir syauqan wa tahyujan ila madkur, itu panas itu karena kerinduan kita, rasa menggebu-gebu kita kepada al-madkur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengaruhnya panas. Wa a'dham minat dzikri, dan itu adalah lebih agung daripada dzikir itu sendiri. Dampak daripada dzikir itu nantinya panas, itu adalah baik, itu positif.
kalau jangan langsung dipadamkan dengan kita meminum Air. air. Rasul pun mengakibat ke yutul dalil. Sedangkan meminum air sehabis itu akan memadamkan itu. Wa qala asyuyukh wal yakhris ad-dakir ala hadil adab asalasa. Maka seorang dakir yang dikir itu harus berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan adab yang 3 ini yang sehabis dikir. Sebab fa inna natijata dzikri innama tadharu biha. Sebab buah daripada dzikir itu sendiri justru terbuktinya sehabis kita Dikir. gitu tuh. Wallahul muwaffiq. Ya, enggak. Ya kadang-kadang aku habis dikir aku makan-makan